Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wassalam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan pertemuan kita yang sempat eh, berhenti ya beberapa minggu karena kesibukan kami. Insyaallah kita hari ini akan masuk di pertemuan yang ke-12 dan insya Allah kita akan di pertemuan ini akan menyelesaikan juz 5 dan juga masuk ke juz yang ke-6 dan selesai juga di surat An-Nisa. Oke, langsung saja kita ke kitab Syekh Mukbil. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 sesuai dengan SAP-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Fala yubattikunna adanal an'am wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan pasti akan kusesatkan mereka, kata Allah. Dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Oke, ayat 119. Berkata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, Ta'wilu Ayil Quran, dalam juz yang ke-9, Safhah 215. Bitahqiq Ahmad Syakir, di mana kitab tafsir beliau yang ini ditahqiq atau dikoreksi langsung oleh Syekh Ahmad Syakir. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman, qala haddatsana Hamad bin Salamah an Ammar bin Abi Ammar an Ibni Abbas annahu karihal ikhsa wa qala fihi nazalat wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Hadisnya pendek ya. Hada hadis sahih ala syarti Muslim. Adapun di Lubabun Nuqul ini tidak disebutkan riwayat ini dan menurut Imam Asyuti ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Ayat 119 nggak ada. Ini langsung 123. Oke, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya yaitu ayat 127. Allah berfirman, "Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'alima." Dan mereka, para sahabat itu, yastaftunak, meminta fatwa kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, tentang apa? Tentang wanita, perempuan. Maka jawablah, Allah yuftikum fihin. Allah telah memberikan fatwa tentang para wanita itu. Jadi dalam redaksi Al-Quran itu ada yas'alunaka, ada juga yastaftunaka. Kemudian ada juga wayastambi'unaka. Gitu ya. Intinya sama. Kemudian eh, apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran
fi yataman nisa terkait perempuan yatim allati la tu'tunahun yang tidak kamu berikan apa ma kutiba lahun yang menjadi wajib bagi kamu atas mereka yaitu berupa mahar. Nah, ini sudah disinggung ya di surat An-Nisa ayat 3 yang kemarin adalah tugas membandingkan penafsiran komparasi antara satu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Bahwasannya orang-orang zaman dulu kalau nikah ingin menikahi seseorang anak yatim perempuan yang itu menjadi tanggungannya, mereka nggak memberikan warisan, tidak memberikan mahar, dan mereka bertujuan untuk menikahi anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka supaya menguasai harta warisan mereka. Nah, ini suatu hal yang zolim ya terhadap harta anak yatim. Orang yang memakan harta anak yatim secara batil itu akan diancam oleh Allah, perutnya akan dirobek ya, kemudian ususnya akan ditarik keluar. Nauzubillahi min dzalik. Oke, lanjutan ayatnya watarghabuna an tankihuhun. Kamu mau nikah sama mereka. Wal mustadhafina minal wildan, demikian juga dengan anak-anak yang dipandang lemah ya. Wa antaqumu lil yatama bil qist. Sedangkan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil, terutama anak-anak yatim yang masih kecil, apalagi yang punya harta warisannya banyak. Maka seorang walinya itu godaannya besar untuk menguasai hartanya karena anak kecilnya belum paham terkait harta orang tuanya yang melimpah tadi. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke, kita lihat di kitab Syekh Mukbil, beliau mengutip hadis riwayat Al-Bukhari, juz 6 halaman ke-58. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian beliau mengambilnya langsung dari Urwah bin Az-Zubair. Sedangkan Urwah bin Zubair annahu sa'ala Aisyah, bertanya kepada bibinya. Karena Urwah ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar yang mana adalah kakak kandungnya dari Aisyah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanya terkait apa namanya ayat ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Lais berkata dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair tanya kepada radhiyallahu anha tentang firman Allah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ini ayat 3 surat An-Nisa. Pada karat nahwa ma taqaddam fi awwalis suwar. Nah, kemudian Aisyah menjawab summa innan nas istaftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayat. Setelah turun ayat yang ketiga ini, ayat tentang anak yatim yang dinikahi tanpa mahar, juga termasuk menikah lebih dari satu istri, artinya poligami. Nah, itu di ayat ketiga. Para sahabat tanya terkait hal yang sama. Kemudian turunlah ayat surat An-Nisa ayat 127 tadi. Kemudian Allah turunkan wa yastaftunaka fin nisa sampai pada firman wa targhabuna an tankihuhun. Oke, kadang memang satu ayat panjang yang memiliki asbabun nuzul itu sepenggalnya atau setengahnya, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Hadis ini diriwayatkan pula di Imam Bukhari di halaman 320, kemudian di juz 9 halaman 308, kemudian di juz 11 halaman 39 dan 103. Memang Al-Bukhari itu keunikannya adalah hadisnya sama tapi mencar karena beliau Al-Bukhari melihat hadis ini memiliki banyak faidah dari beragam sisi. Di sisi bab ini, di sisi bab yang itu, di sisi bab yang ini itu, sehingga menghasilkan pendalilan kemudian hukum yang bermacam-macam. Adapun Imam Muslim, beliau mengelompokkannya itu sesuai dengan tema yang telah beliau tentukan. Ya, meskipun dalam satu riwayat itu memiliki banyak hukum, tapi beliau menentukan
hadis yang sama ya dikelompokkan jadi satu. Maka sebagian ulama mengatakan hadisnya Imam Muslim itu lebih rapi atau bahkan ada yang mengatakan lebih tinggi kedudukannya dari Sahih Bukhari. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan Sahih Al-Bukhari itu tetap yang paling sahih. Kan tetapi yang dari segi kemudahan untuk mempelajarinya adalah Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ada banyak ya. Kemudian Abu Daud, kemudian An-Nasai, kemudian Daruqutni dan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Masya Allah. Oke, kita coba lihat yang di Lubabun Nuqul ayat 127 ya. Sama ya. Al-Bukhari kemudian hadis Aisyah. Beliau Aisyah berkata, "Ar-rajul takunu indahu al-yatimah huwa waliyuha wa warithuha qad syariktuhu fi malihi hatta fil adhaqi fayarghab an yankihaha wa yukrah an yuzawwijaha rajulan fayusyrikahu fi malihi wa faya'dhiliha fanazalat." Ada seorang laki-laki ahli waris dan juga wali seorang wanita yatim ini. Dia menggabungkan seluruh harta wanita yatim itu syarat tohu fi maliha. Digabung dengan harta miliknya sendiri. Kemudian dia berkehendak untuk menikahinya. Bayar gob anyan kihaha. Akan tetapi yukroh an yuzawijaha. Gak mau si perempuan atau wanita ini menikah dengan orang lain. Karena takut hartanya itu diambil oleh suaminya. Gitu. Maka ya eh, turunlah ayat terkait wa yastaftunaka fin nisa. Kemudian Ibnu Abi Hatim dari As-Saddi, dari As-Suddi ya, eh bahwasannya waktu itu Jabir punya seorang putri yatimah yang itu yatim, kemudian dalam terjemahan disebutkan putri pamannya gitu ya. Walahamal warastahu an abiha. Nah ini ya, memiliki harta dari ayahnya. Wa kana Jabir yurgab an nikahaha. Jabir mau menikahi keponakannya itu. Wala yunkihaha dan tidak mau yunkihaha menikahkannya dengan laki-laki lain. Khosyah an yadhhab takut nanti azzawjnya itu membawa juga bima liha. Fasa'ala Nabi SAW andalika fanazarat. Kemudian turun ayat. Oke, lanjut ke ayat berikutnya di 128. Oke, si panjang ternyata. Ya Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 128. Afan. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bihi kana bima ta'maluna khabira. Ini hadis yang panjang Masya Allah. Kita coba istifadah di sini saja. Ya, bahwasannya seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz. Nusyuz itu adalah nggak taat ya. Kalau istri nusyuz namanya nggak taat. Kalau suami nusyuz itu namanya zalim atau tidak berbuat adil. Nah, itu juga dikatakan nusyuz atau bersikap tidak acuh. Nah, teman-teman kalau mau nulis skripsi, kebanyakan mahasiswa itu juga membandingkan antara nusyuznya istri dengan nusyuznya suami. Apakah sama? Apakah konsekuensinya juga sama? Nah, itu silahkan diteliti teman-teman. Banyak orang bilang istri bisa menjatuhkan talak kalau suaminya nusyus. Tapi apakah ayat itu yang mengatakan suami nusyus memperkenankan istri untuk menjatuhkan atau mengajukan talak ya dalam hal ini adalah khulu kepada suaminya? Unik ya. Silahkan nanti bisa diteliti kalau ada yang berkenan. Kemudian
Au i'radun, atau bersikap tidak acuh, maksudnya dicuekin gitu. Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian. An yusliha bainahuma sulha. Kalau dari redaksi ayat, istri itu tidak bisa mengajukan cerai kalau suaminya nusyuz, tapi mengajak dia berdamai. Beda dengan suami yang kalau istrinya nusyuz itu diperbolehkan untuk satu, menasehati, yang dua, pisah ranjang, kemudian yang ketiga baru memukulnya dengan pukulan yang tidak mengenai bagian wajah, bagian vital dan lain-lain. Itu ada di surat An-Nisa ayat 34. Oke, wa uhdiratil wasul khair, perdamaian itu lebih baik. Karena istri itu kalau sakit hati itu biasanya karena faktor hati. Tapi kalau suami itu lebih ke logika. Maka kalau istri suka bilang ceraikan aku, maka ketahuilah itu karena memang istri itu perasa. Kalau dituruti ya akan banyak talak yang berjatuhan ya. Kemudian bagi istri yang terbaik adalah tetap bertahan dengan suami. Karena kalau dia sudah menjanda itu repot lagi. Siapa mau yang menikahi seorang janda wanita yang anaknya banyak ya dan tidak memiliki apapun, ya harta nggak ada, dan dia bekas suami orang kan, sebagai laki-laki pasti akan mencari wanita yang lebih baik, entah janda yang hartanya banyak atau seorang wanita perawan. Maka sesuatu yang harus dipikirkan oleh wanita adalah kelanjutan hidupnya ketika dia berpisah dengan suaminya. Siapa yang akan menanggung kehidupannya? Karena banyak kejadian hari ini wanita itu akhirnya melacur, ya naudzubillah, mohon maaf, jadi pekerja seks komersial yang dulunya dia seorang santri wati ya, atau bahkan anak kiai, itu ada banyak kisahnya. Akhirnya menjual dirinya karena suaminya meninggal atau cerai hidup. Nah, itu kan repot. Jadi harus dipikirkan juga kelangsungan kehidupannya setelah bercerai atau suaminya meninggal itu bagaimana. Gitu ya. Kemudian eh, kita masuk ke ayatnya. Wa uhdiratil anfusyus suh. Memang manusia itu banyak kikirnya, terutama suami yang pelit ya. Wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, kemudian memelihara dirimu dari nusyus dan sikap suka nyuekin, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini teguran juga untuk para suami yang suka nusyus dari Allah. Oke, kita lihat di sini bahwasannya riwayat Abu Daud wal Hakim, dan Hakim dalam sahihnya, An Aisyah, bahwasannya Aisyah pernah berkata, ya, Faraqat Saudah an yufariqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah itu hampir-hampir diceraikan sama Rasulullah ya. Kemudian Saudah itu melakukan negosiasi. Ya namanya seseorang wanita, kemudian suaminya ini adalah seorang nabi. Kalau cerai, otomatis nanti di akhirat dia tidak bisa bersuamikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu loh. Atau dia cerai, kemudian nikah lagi dengan suami yang lain, maka suaminya nanti di surga adalah suami terakhirnya, ya. Maka Saudah nggak mau, dia pengen mati sebagai ummahatul mukminin, dan nanti di akhirat menjadi suaminya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka negosiasi. Faqalat, Saudah bilang, yaumi li Aisyah, jangan ceraikan aku. Hari giliranku berikanlah ke Aisyah. Karena waktu itu Saudah umurnya dah nenek-nenek gitu ya, 60 tahunan. Memang setelah menikah dengan Nabi, 2 tahun, 3 tahun kemudian Saudah wafat. Jadi sudah menopause, tidak memiliki hasrat seksual. Lalu semua jatah malamnya itu diberikan kepada Aisyah. Maka unik ya, Aisyah sama Saudah itu nggak pernah berantem, nggak mau bertengkar. Beda dengan istri yang lain. Karena memang Saudah tidak dianggap Aisyah itu sebagai saingan dalam
sebagai istri. Bahkan mendapatkan hadiah sehari lebih banyak daripada istri-istri yang lain. Aisyah dua, yang lain satu. Karena yang satunya dapat dari Saudah. Kemudian Allah turunkan ayat wa ini imra'atun khafat min ba'diha tadi. Yang kedua, dari Sa'id bin Mansur, dari Sa'id Al-Musayyab, kemudian bersambung kepada sahabat, ceritakan bahwasannya Ibnata Muhammad bin Maslamah, anak perempuan Muhammad bin Salamah, yang mana itu adalah istri dari Rafi bin Khudaij, atau membacanya Khudij, faqarahu minha amran imma kibran aw ghairahu. Mulai tidak dicintai oleh suaminya karena apa? Imma kibran, karena mungkin sudah tua, aw ghairahu, atau sebab yang lain. Fa'arada talaqaha, kemudian mau diceraikan suaminya. Faqalat, maka istrinya bilang, la tulaq, la tollik, tollik nih, jangan ceraikan aku. Waqsim li ma badalak. Ya, engkau boleh datang sekehendakmu. Kemudian turun firman Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa akhrajal hakim, riwayat hakim dari Aisyah lagi, nazalat hadhil ayah wasullu khair, ayat lanjutannya berarti adalah rojul kana tahtahu imro'atan qad waladat lahu auladan. Ada seorang perempuan yang sudah punya banyak anak, suaminya aroda an yastabdil biha, pengen menceraikan. Nah, ini ada gimana gitu ya kalau di zaman sekarang apa rampesake gitu. Istrinya udah melahirkan banyak, ya, mengandung, menyusui, membesarkan, udah punya banyak anak lagi. Diceraikan suaminya. Ya, maka istrinya negosiasi. Faradathu ala an taqarra indahu wa la yuqsim laha. Dia, ya, wanita tadi, ridho jika tidak mendapatkan giliran bermalam. Yang penting apa? An taqarra indah. Dia masih bersama dengan suaminya. Kasihan sebenarnya. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan juga dalam tafsirnya dari Sa'id bin Jubair, Ja'at imra'atan hina nazalat hadil ayah. Datang seorang wanita, ya, kepada apa, ketika turun ayat ini, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'ranan. Kemudian berkata wanita ini, inni uridu an tuqsamli min nafaqatika. Bilang ke suaminya, aku rela mendapatkan nafkah darimu saja. Nafkah harta. Waqad kanat raditu an yud'aha fala tullaqiha wala ya'tiha. Asalkan engkau tidak ceraikan aku dan aku masih bersamamu. Fa anzalallah. Maka turunlah ayat. Kasihan sebenarnya ya, perempuan-perempuan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang itu sudah enak banget. Masih aja minta yang lebih, ya. Yang seperti yang dituntut oleh kaum feminisme, kesetaraan gender itu ya. Yang kadang sebagian muslimah akan merasa terbebani, ya, sudah keluar dari fitrahnya dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah itu feminis ekstrim bilang bahwasannya melahirkan, apa, mengandung, melahirkan, menyusui itu adalah bentuk penyiksaan kepada perempuan. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ini juga menarik untuk diteliti ayat ini terkait dengan feminisme itu. Apakah masih relevan ayat ini, dan apakah sebaliknya apa yang dikatakan oleh para feminis itu nggak cocok dengan kita atau bagaimana? Silakan nanti dijadikan penelitian. Kemudian di kita masuk ayat berikutnya, yaitu di surat An-Nisa ayat 176, atau yang terakhir ya. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah ini imru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak
wa huwa yarithuha illam yakul laha walad wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Para sahabat meminta fatwa kepada Nabi tentang kalalah. Kul, katakan wahai Rasul, Allah yuftikum fil kalalah. Allah telah memberi fatwa tentang kalalah. Siapa itu kalalah? Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Seorang yang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan. Maka baginya, yaitu perempuannya, walau ukhtun, nisfu ma tarak, mendapatkan setengah yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha, dan dia mewariskan illam yakul laha walad, kalau dia tidak punya anak, ya saudara laki-lakinya. Jika dia punya anak, fa in kana tathnatain, tapi kalau dia punya saudara perempuan itu dua, falahuma tsulutsani mimma tarak, maka dua anak perempuan itu, saudara perempuan itu mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayain. Tapi kalau mereka ahli waris itu adalah satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka jumlah untuk anak laki-laki lidzakari mislul hadzil unsayain adalah setara dengan dua perempuan. Artinya setengahnya laki-laki itu adalah untuk perempuan. Dan ini ketentuan dari Allah ya. Karena laki-laki itu banyak beban nafkahnya ya. Nafkah untuk istri, nafkah untuk anak, nafkah untuk ibunya. Tapi kalau perempuan ya untuk dia sendiri. Terus yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menerangkan hukum supaya kamu tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, singkat saja kita lihat ini riwayat yang ada di Muslim, bahwasannya waktu itu ya Jabir sedang sakit, kemudian bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqdi fi mali, bagaimana saya memutuskan hartaku ini. Falam yaruddu ala alayya syai'an, tapi gak jawab kepadaku sampai turun ayat yastaftunak. Karena ceritanya ya di hadis yang lain di Lubabun Nukul, bahwasannya Jabir itu nggak punya apa namanya, hartanya itu ditinggalkan untuk saudara-saudaranya. Sementara saudara-saudaranya itu perempuan semuanya. Nah ini kita lihat. Riwayat An-Nasai. Min Tariq Abi Zubair an Jabir. Qala ishtakaitu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah awsili akhwati bithulus. Nah, menjelang wafatnya itu dia cerita kepada Rasul ya, Rasul mendatangi terus Jabir cerita. Saya berwasiat kepada saudara-saudaraku tuh sepertiga. Qala ahsan. Nabi bilang baik, bagus. Qultu bisyart. Gimana kalau shutter? Shutter itu lebih banyak ya, setengah lebih banyak. Qala ahsan. Thumma kharaja thumma dakhala alayya. Nabi keluar terus masuk lagi. Qala la araka tamuta fi waj'ika hada. Saya ngelihat kayaknya kamu gak mati deh hari ini. Hada. Innallaha anzala wa bayyana ma li akhwatika. Allah kemudian menurunkan ayat wa bayyana, dan menjelaskan terkait saudara-saudara perempuan. Wa huwa sulusan, 2/3. Maka Jabir yaqul, kemudian Jabir bilang, nazalat hadhil ayah, ayat ini turun, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah, adalah tentang dirinya. Kemudian Ibnu Hajar berkata, hadhi kisah ukhra li Jabir ghairal lati taqaddamat fi awal surah. Cerita lain
terkait Jabir itu di ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain itu ternyata juga cerita tentang Jabir lagi. Di awal surat An-Nisa dan di akhir surat An-Nisa tentang waris itu berkaitan tentang Jabir bin Abdullah. Kemudian Mardaweh juga meriwayatkan dari Umar annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi, kaifa yurith al-kalalah? Bagaimana warisan kalalah itu? Maka Allah menurunkan yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhiriha sampai akhir ayat dan seterusnya. Kemudian idza ta'ammalat ma awradanahu min asbabin nuzul ayat hadhihi surah. Kalau kita teliti semua asbabun nuzul ayat-ayat pada surat ini, arafat ar-raddu ala man qala bi annaha makkiyah. Ya, menunjukkan bahwasannya ini adalah rod itu penolakan atas orang-orang yang mengatakan bahwasannya surat An-Nisa adalah makkiyah. Semua ini adalah diturunkan di Madinah, peristiwanya di Madinah, Jabir juga orang Madinah, ya, orang Ansor, sehingga sudah jelas bahwasanya surat An-Nisa itu ya Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini juga sudah. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf ini agak kurang sehat. Harapannya di pertemuan terakhir itu ada Zoom bersama ya. Semoga teman-teman bisa menentukan bisa atau tidaknya. Ini adalah pertemuan ke-12. Besok 13 adalah rekaman terakhir insya Allah. Kemudian kita ingin adakan Zoom terakhir. Semoga masih bisa dan masih sempat dan teman-teman bisa mengikuti. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.